Selamat hari Minggu, Shalom. Shalom jemaat Tuhan. Apa kabar hari ini? Puji nama Tuhan Yesus, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan Yesus, amin. Nah pada pagi hari ini sama-sama yuk kita datang sama Tuhan. Kita mengucap syukur, kita merayakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Kalau kita boleh ada hari ini sebagaimana kita ada, kalau kita boleh melihat kebaikan Tuhan dalam setiap situasi yang ada. Sungguh Tuhan kita Tuhan yang baik, amin. Dia Bapa yang sangat baik. So hari ini bersama-sama kita siapkan hati kita datang sama Tuhan, kita ambil waktu sejenak, kita datang sama Tuhan, kita berdoa. Katakan Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah-Mu. Sungguh Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Engkau mengaruniakan anak-Mu Yesus buat setiap kami. Dan Yesus itu cukup buat kami. Yesus adalah satu-satunya pengharapan kami yang luar biasa. Kau sinar kemuliaan yang tidak tertandingi ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Sebab itu pagi ini kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu lebih lagi. Kami mau lebih dekat lagi di hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Ini hati kami, ini hidup kami. Biarlah Tuhan kuasai seluruh kehidupan kami. Ibarat ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, biarlah kuasa Roh-Mu nyata buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami siap memuji, memuliakan nama Yesus, nama yang baik itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan, sama-sama boleh katakan amin. Mari sama-sama datang sama Tuhan. Angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang sempurna, buat anugerah-Mu. Sungguh Engkau Bapa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami angkat pujian kami. Sungguh Engkau Bapa yang kekal buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Mari angkat pujian ini sama-sama katakan. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih
setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan buat cinta-Mu. Untuk dapat memanggil-Mu Bapa kami yang kupinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa yang kekal. Oh, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa. Terima kasih. Sungguh Kau Bapa yang luar biasa buat setiap kami Tuhan Yesus. Haleluya. Berjemaat Tuhan sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Angkat pujian dari awal sama-sama katakan kasih yang sempurna. Telah kami terima dari-Mu. Amin Tuhan. Melayakan setiap kami untuk dapat memanggil-Mu ya Aba ya Bapa. Mari jemaat Tuhan sama-sama yang percaya katakan haleluya. Kami yang kupinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa. Lagi jemaat Tuhan, sembah Dia dengan segenap hatimu, katakan Kau beri yang kupinta. Kau beri yang kupinta. Ku mendapatkan. Kami ketuk pintu-Mu dan Kau membuka untuk setiap kami anak-anak-Mu ya Allah. Terima kasih. Terima kasih Bapa yang kekal. Oh, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Amin. Sebab Kau Bapa. Penuh keintiman kepada Tuhan Yesus. Panggil Dia, angkat pujian sama-sama katakan Kau beri yang kupinta. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Kami datang kepadamu ya Bapa. Karena kami tahu Engkau satu-satunya Allah peduli buat setiap kami. Memasuki tahun yang baru, kami gak akan pernah sendirian.
Kami punya Bapa yang setia. Kami punya Bapa yang peduli. Kami punya Bapa yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang kekal. Oh, Kau yang ku pinta. Aku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa yang kekal. Oh, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Bagiku, katakan sebab Kau Bapakku, Bapa yang sekali lagi, oh Kau yang ku pinta saat ku mencari. Terima kasih Bapa. Ora Bapa, sebab Kau Bapa kami, Bapa yang kekal. Oh, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Sama-sama katakan sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Mari sembah Dia, mari sembah Dia dengan ketulusan, mari sembah Dia segenap keintimanmu kepada Tuhan Yesus. Engkau Bapakku. Mari anak-anak Allah datang kepada Bapa. Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang kekal. Oh, Dia setia, adil dan benarlah jalannya. Bapakku yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di tempat ini seperti di surga, seperti di surga. Oh, dan berikanlah kami makanan yang secukupnya, dan biarlah kami mengampuni satu yang lain seperti Kau mengampuni setiap kami. Karena Yesuslah yang mempunyai kuasa dan kerajaan dan kemuliaan sampai selamanya. Mari bebaskan rohmu, mari bermazmur, mari pujilah Dia, mari pujilah Dia. La la
Bapa, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada. Sama-sama katakan, sebab Kau Bapa, Bapa, Kau selalu ada, Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa. Lagi jemaat Tuhan sama-sama katakan, Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Beri pujian yang terbaik buat Bapa kita, buat Allah kita, buat Raja kita. Oh, haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan kita. God is good all the time. Amin. Bila menyambut di hari Imlek ini, bila kita boleh melihat kiri kanan sama-sama katakan Sinian Kuaile, ya kan? Selamat hari Imlek. Iya, dengan penuh kasih, dengan penuh persaudaraan sebagai keluarga Allah. Amin. Haleluya. Tuhan memberikan nyanyian baru di mulut kita. Haleluya. Semua bertepuk tangan. Sama-sama katakan, Tuhan memberikan nyanyian baru. Amin. Untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada. Lagi sama-sama dengan Tuhan memberikan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Untuk memuji-muji siapa? Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada. Sama-sama dengan Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Tunjuk kiri kanan. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Lagi katakan dengan bangga. Yesus cinta saya. Tunjuk kiri kanannya. Amin. Haleluya. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Semua bertepuk tangan buat Allah kita, ya. Allah kita Allah yang luar biasa, amin. Mari bersuka cita, angkat pujian ini dengan segenap hatimu. Yesus memberikan nyanyian baru buat setiap kita. Sama-sama yang percaya katakan, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada. Lagi sama-sama, Yesus memberikan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi. Lalu apa? Lalu percaya. Sama-sama katakan dengan bangga, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Semuanya. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Lebih lagi, Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu.
firman-Nya digenapi. Berapa yang mau memuji Tuhan dalam bahasa Mandarin boleh angkat tangannya. Amin. Sama-sama kita menyanyi dalam bahasa Mandarin. Bapak Ibu Saudara gak usah malu-malu, boleh lihat kiri, kanan, depan, belakang. Kita tunjuk, oh Yesus cinta setiap kita, amin. Haleluya. Sama-sama percaya katakan pujian ini, ya. Ju Yesus I want. Tunjuk. Ju Yesus I need, ya. Ju Yesus I tak. Secinta suhu. Lagi sama-sama katakan. Ju Yesus I want. Tunjuk yang belakang belum kebagian. Amin. Ju Yesus I senyum palsu. Lagi sama-sama, yeay. Ju Yesus I want. Ju Yesus I need. Ju Yesus I tak. Senyum palsu. Ju Yesus I want. Ya. Ju Yesus I need. Semuanya. Ju Yesus I tak. Senyum palsu. Semua yang percaya katakan, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu semuanya, Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi, Firman-Nya digenapi. Lagi sama-sama firman-Nya, Firman-Nya digenapi. Yang percaya beri sorak-sorai, haleluya. Haleluya. Sama-sama lebih angkat tangannya tinggi-tinggi buat Allah kita, ya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yeay. Haleluya. Anugerah Tuhan sempurna buat setiap kita, amin. Yang percaya mari dengan yakin sama-sama angkat pujiannya. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup, amin, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Tunjuk keluargamu sama-sama katakan, kamu diberkati, kamu dilimpahi, ya, karena Allah ya sanggup menyediakan. Lagi katakan kamu diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Sekali lagi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terima kasih buat anugerah-Mu, kebaikan-Mu. Terima kasih. Biar bibirku terus memegahkan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan Yesus. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair. Tak tahan ku menantikanmu, ya Allah, Engkaulah, ya Allah, Engkaulah rinduku.
jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair. Tak tahan ku menantikanmu, dan ku pandang kau di tempat duduk, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu. Sama-sama kita pujian, ya Allah, ya Allah, Engkaulah rinduku. Jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair. Tak tahan ku menantikanmu, oh, dan ku pandang kau di tempat duduk. Amin. Terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegah, ku pandang kau, dan ku pandang kau di tempat duduk. Amin. Terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegah, dan ku pandang, oh, dan ku pandang kau di tempat yang kudus, ya Allah. Oh, haleluya. Kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegah. Saudara, pujian ini diambil dari kitab Mazmur 63. Ketika pemazmur Daud ada di dalam padang gurun yang tidak menentu, namun pemazmur Daud mengatakan, ya Allah, Engkaulah rinduku. Jiwaku haus kepadamu, ya Tuhan. Aku seperti tanah kering yang gak ada airnya. Amin. Namun Engkau selalu ku nantikan. Aku pandang Engkau di tempat yang tinggi. Aku pandang kemuliaan-Mu di tempat yang kudus, ya Allah. Dan biar jemaat Tuhan hari ini, siang ini sama-sama kita memandang Tuhan. Apapun keadaan kita hari-hari ini, apapun situasi kita hari-hari ini, mari pandang kemuliaan Tuhan. Hanya Tuhan saja sumber terang kita satu-satunya. Hanya Tuhan saja sumber pengharapan kita satu-satunya. Gak ada yang lain, hanya Engkau saja. Oh, dan ku pandang Kau di tempat duduk, kekagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegah, ku pandang dan ku pandang Kau di tempatku.
hormat akan Engkau Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari sama-sama angkat pujianmu, katakan ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Ada yang bisa matikan enggak ini nih, lampu ini? Silau. Enggak tahu. Ya. Baik, kita akan doa. Tuhan, terima kasih kalau kami pada hari ini bisa masuki pada tahun baru Imlek, dan kami sangat berterima kasih Tuhan. Dan kami memuji Tuhan atas kebaikan Tuhan, dan pada saat ini kami sudah mempersiapkan hati kami dan pikiran kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan untuk kami lakukan dan kami bagikan pada yang lain. Terima kasih Tuhan. Dan kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Nah, baik saudara sekalian, kita akan mulai pada hari ini. Hari ini adalah hari Imlek. Mungkin saudara bertanya, apakah boleh kita merayakannya atau tidak? Ini kan mungkin. Nah, saudara, kita akan lihat bukan soal mungkin atau tidak mungkin, kita akan lihat kebenaran. Nah, saudara, hari ini saya akan menyampaikan background, latar belakang daripada tahun baru Imlek. Sebelumnya saya akan tayangkan pada saudara, sebetulnya Imlek itu adalah festival musim semi di Tiongkok. Nah, musim semi ini sebetulnya sudah dirayakan oleh bangsa Israel. Nah, saya mundur sebentar seperti pagi tadi. Saudara masih ingat pada zaman Nuh? Nuh adalah generasi ke-9. Adam jatuh dalam dosa 1, 2, 3, 9 Nuh. Nah, waktu Nuh itu ada, saudara kalau saudara masih ingat, penduduk dunia pada waktu itu ada di Timur Tengah. Diperkirakan ada 30.000, ini perkiraan. Nah, 30.000 tadi ini kan zamannya Nuh. Nah, lalu saudara kalau saudara masih ingat, semua penduduk dunia habis. Ya kan, habis seperti pada zaman Sodom dan Gomora. Karena manusia itu semakin lama semakin buat jahat. Dalam hatinya ini sudah niat jahat dari lahir. Coba lihat kiri dan kanan, kita tidak lagi, amin. Nah, siapa dalam Yesus tidak kan ya? Nah, saya masuk di sini. Nah, kalau saudara masih ingat, Nuh anaknya 3 kan. Nah, adanya Sem, Yafet sama Ham. Saya mundur dulu sebentar. Ham itu dia ke bawah, ke Afrika. Yafet itu ke Eropa. Sem tetap ada di Timur Tengah. Penduduk dunia belum ada, hanya 3 orang ini dan istri. Pertanyaan saya, siapa yang pertama kali ke Asia? Nah, di sini saya akan jawab, yang pertama kali di Asia itu adalah yang dari Sem ini. Dia
ke Asia di atas, lalu itu terbentuklah namanya Tiongkok. Tionghoa itu saudara waktu dia kerajaannya yang pertama ini, kerajaannya itu dia menuliskan The Kingdom of God. Kalau saudara mau sejarah Tiongkok, saudara hubungi saya. Saya ada lengkap itu dari yang dulu sampai hari ini, dan saudara itu akan menghabiskan waktu lebih kurang 3 atau 4 hari. Panjang sekali, sangat panjang. Itu dalam bahasa Tionghoa ada, dalam bahasa Inggris juga ada. Nah, saudara bisa lihat di situ. Nah, jadi saudara, jadi yang musim semi ini adalah di Tiongkok itu. Nah, ini tidak beda jauh dengan adanya di Timur Tengah, Israel. Saya belum bicara tentang kelenteng. Kalau saya bicara tentang kelenteng, saudara, bentuknya tidak beda jauh daripada Bait Allah. Tapi nanti, bukan hari ini. Nah, kita lihat dulu satu persatu musim semi di Tiongkok. Ini merupakan tradisi terpenting bagi warga etnis Tionghoa. Dan ini dirayakan di seluruh dunia, di seluruh dunia dari turun menurun ini. Nah, jadi saudara, kita masuk lagi di sini, dan kalendernya adalah 2527, dan ini adalah kalendernya Konghucu. Jadi ini Konghucu, jadi Konghucu, jadi tahun itu yang ditulis. Nah, beda dengan Israel. Israel itu waktu mereka keluar dari Mesir, itu sudah sampai hari ini, Israel tahunnya adalah 5784. Nah, ini itu Israel. Nah, kalau untuk kita di sini itu adalah 2024. Ini adalah zamannya yang dihitung oleh pemerintahan Romawi. Ya kan, Romawi waktu itu kalau sudah masih ingat, Yesus lahir itu diperkirakan pada tahun 3 itu diperkirakan. Nah, jadi saudara, ini kalender Romawi. Nah, saudara, festival tradisional, sekali lagi saya katakan ini tradisional di Tiongkok itu tidak lepas daripada mitos. Adanya mitos, cerita dongeng. Nah, ini tentunya tidak ada kebenaran, tetapi kalau kita lihat dari segi lain tentunya ada ini. Nah, saudara, tahun baru Imlek itu berasal dari dinasti Shang. Shang itu adalah pada tahun 1600-1045 sebelum Masehi. Jadi sebelum Masehi. Nah, ini dinasti Shang. Shang itu adalah marga. Nah, jadi saudara, dan kemudian dalam tahun baru itu ada musim semi, dan lalu muncullah namanya monster. Monster itu namanya Nian. Nah, ini mereka percaya adanya monster Nian tadi. Nah, saudara, monster Nian ini mirip dengan singa bertanduk runcing seperti gambar ini. Nah, jadi itulah yang dikatakan adalah singa berbentuk bertanduk runcing. Kalau kita lihat sebetulnya ini seperti naga, iya kan, yang lain. Nah, saudara, nah ini Nian ini hidupnya di dasar laut, akan muncul setiap bulan semi, musim semi itu dia naik ke darat, lalu dia jalan di setiap kampung ini. Nah, mangsanya adalah manusia dan ternak. Ini dimakan. Jadi dimakan tiap tahun. Jadi kalau musim Imlek ini, semua penduduk masuk dalam rumah, nggak ada yang keluar. Dan ini adalah mitos ya. Ini adalah mitos, saudara jangan pegang betul. Tapi ini adalah mitos, betul kita juga tidak tahu ini. Nah, kemudian pada waktu itu, waktu dia ini berjalan masuk, ada satu anak berpakaian merah tadi, ya kan. Coba lihat saudara sekalian di sini, ada yang pakai baju merah. Nah, itu jangan takut ya, niannya tidak mempan. Nah, tapi saudara jangan pegang itu, amin ya. Nah, kalau saya lihat ada kebenarannya adalah bahwa setan itu takut dengan warna merah. Warna itu adalah melambangkan darah Yesus. Yang setuju katakan amin. Nah, kan ini tadi. Nah, kalau soal politik ya itu PDIP kan merah semua itu. Ya kan. Nah, saudara mau pilih PDIP ya silakan. Ya kan. Mau pilih nomor 3 juga silakan. Saya tidak promosi.
saya tidak kenal, dengan Pak Ganjar tidak kenal. Nah, ya saudara pilihlah yang membangun negara ini. Nah, baik. Nah, kemudian memang saya tahu ini kan masuk dalam YouTube, boleh disiarkan. Kebetulan di depan rumah kami itu ada kawannya Pak Hasan juga itu, ya kan, salah satu DPDIP itu, kawan lama itu. Nah, sejak itu saudara setiap hari Imlek, maka mereka biasanya pakai baju merah. Nah tadi kan, nah biasa ini. Nah itu sebabnya kalau dalam Imlek ini semuanya merah, amin, ya kan. Jadi baju merah, ya kan, rambut juga merah, ikat pinggang juga merah, sepatu juga merah, lidahnya juga merah. Saudara jangan percaya itu tuh. Nah, lalu ditambah lagi lampion merah. Lampion itu sayang kita tidak pasang seperti di gambar itu. Nah itu kan apa itu namanya, kalau Mandarinnya itu Hongten itu kan, apa tuh, apa nama itu ya? Lampu merah lah itu, nah, lampu merah, semuanya merah itu. Nah jadi saudara pada waktu itu sudah mulai dengan kebiasaan lampu merah. Dan kemudian petasan. Nah, saudara lihat kalau Imlek ini, saudara lihat di Kelenteng, ya kan, di Pulau Kemarau itu semuanya pakai lampu-lampu merah itu, pakai lampion itu. Nah, lampion ini biasanya taruh di depan rumah. Masalahnya ada monster tuh lewat, nah dia takut ini kan itu. Nah itu kan mitos ini kan. Jadi saudara jangan ikuti pasang itu, jangan, ya kan. Jangan di rumah aku pasang tadi kan, takutnya ada monster nian. Saudara itu mitos itu kan, dongeng, dan kita tidak perlu ikuti. Nah kemudian ada angpau. Nah ang itu kan bahasa Hokian. Ang itu arti merah, pau itu bungkus. Nah biasanya kalau waktu Imlek, ya kan, yang muda-muda itu memberikan hormat kepada papa, mama, atau kakek, nenek begini itu kan, gini kan, nah gini. Nah itu kongsi itu kan nih, artinya apa tuh, congratulation itu kan, selamat. Nah kemudian dikasihlah angpau tadi itu. Nah itu saudara semuanya merah, ang. Jadi saudara kalau kematian, rumah duka, itu biasanya tidak pakai amplop merah, enggak, amplop putih, ya kan. Kalau amplop merah itu berarti sukacita itu kan ya. Nah itu jadi tidak, itu untuk kalau untuk kematian itu enggak. Jadi kalau yang seperti pesta hari ini itu adalah memberikan apa tadi itu, angpau. Nah saudara, ini yang tidak kita lakukan. Setiap Imlek itu adalah penyembahan dan memberikan korban kepada dewa alam. Nah ini tidak kita lakukan, bisa katakan amin. Masanya begini, itu ada gereja kita, Sidang Jemaat Allah, saya sudah sebutkan di mana, itu dia mengatakan, dan dia viral dari dulu ini, dia bilang siapa yang merayakan Imlek adalah setan, dia bilang. Nah kebetulan pendetanya bukan keturunan Tionghoa, jadi dia tidak mengerti. Nah jadi saudara, kami semuanya itu membantah itu kan ya. Nah jadi saudara, Imlek ini saudara boleh rayakan, bisa katakan amin. Nah sebagai tradisi untuk nanti kita lihat, untuk mengingat akan orang tua yang lain. Nah saudara, yang tidak boleh sekali lagi di sini, mempersembahkan korban. Ya kan, korban itu kepada dewa alam. Nah biasanya dalam Imlek ini nih, disemayangkan, kalau sudah ingin tahu, itu ada kue keranjang. Nah kue keranjang itu adalah dari gula, dari ketan, dan itu lengket. Maksudnya adalah untuk menyogok dewa dapur itu. Ya kan, nah dewa dapur, aku berikan kamu ini. Maksudnya itu waktu dia ini apa itu Imlek, dia makan itu. Jadi dia makan, dia bisa ngomong gitu. Dia bisa laporkan tadi kan, dia bisa laporkan. Nah itu kan mitos lagi. Tapi saudara kalau ada kue keranjang, ya boleh makan aja, enggak apa-apa kan. Bisa katakan amin. Nah kebetulan saya tidak suka makan itu, kebetulan ini. Dari dulu ke dulu saya tidak suka, kebetulan saya tidak tahu kenapa itu. Ya kan, karena mungkin karena apa, lengket itu kan tadi kan.
Nah tadi, nah jadi mungkin ini kan, yang jelas saya tidak suka itu. Nah saudara, yang tidak kita lakukan adalah memberikan korban. Bisa katakan amin. Nah kita tidak memberikan korban karena korban kita adalah Tuhan Yesus. Nah saudara, pada dinasti Han 2002 sebelum Masehi sampai dengan 220 Masehi. Nah ini dinasti Han, lain lagi ini nih. Jadi saudara, di Tiongkok itu gonta-ganti kerajaan. Tadi kan Sang dan ini Han. Han ini agak lama saudara ini. Nah itu dibuatlah membakar bambu. Ya, jadi waktu mereka sembahyang itu biasanya ada bambu. Nah kan bambu ini. Nah tujuan bambu itu dipasang adalah supaya doa kita itu sampai ke langit. Nah lalu ada dewa lagi turun lagi ini nih. Nah sebetulnya itu kan dari Alkitab itu kan. Dalam Alkitab itu mengatakan bahwa dia melihat adanya malaikat turun naik, itu kan waktu Yakub, saudara masih ingat itu. Nah, jadi saudara, mereka tuh dipasang bambu ini. Nah jadi saudara sekalian, adat-adat daripada Tiongkok ini sebetulnya ada kemiripan dengan Bait Allah. Nanti saya akan kapan bicara tentang kelenteng nanti, bukan hari ini, bukan. Nah jadi saudara sekalian, itu ada bakar bambu, kemudian petasan yang keras, dan kemudian saudara pada dinasti Wei. Nah lain lagi ini nih, Wei dan Jin pada tahun 220 sampai dengan 420. Nah itu zaman ini, nah maksud itu zaman Masehi ini nih. Nah jadi saudara, mereka sudah mempunyai tradisi, lalu ditambah ini nih. Nah ditambah ini dengan apa tadi itu? Membersihkan rumah. Jadi saudara, waktu kemarin Imlek itu tidak boleh bersihkan rumah, tidak boleh. Ya kan, walaupun ada kotor tadi atau apa tadi, tidak boleh disapu. Kenapa? Mereka beranggapan itu akan membuang berkat. Nah jadi kalau mau bersihin rumah sebelum Imlek tadi kan. Nah jadi itu dibersihkan itu. Ya kan, ambil lemari lah segala macam, lalu dipel, disikat ini kan. Nah dari depan sampai ke belakang jadi kan tadi. Nah jadi saudara, itu namanya bersih-bersih rumah. Kalau menurut saya itu tidak salah, amin. Tapi kita tidak perlu setahun sekali. Ya kan, mau tiap bulan juga boleh, tidak jadi masalah. Nah kemudian waktu kemarin Imlek itu tidak boleh gunting kuku. Nah kebetulan saya mau gunting kuku sudah lama ini, totalnya panjang ini. Ya kemarin saya gunting aja itu kuku kan. Karena apa? Karena kita tidak terikat dengan peraturan itu, amin. Nah kita di bawah hukum kasih karunia Tuhan. Nah saudara, malam Imlek itu namanya itu tuacia, makan besar. Biasanya anak beranak kumpul makan. Jadi kumpul. Nah saudara, kalau hari ini macam kami, anak kami itu yang satu ke Jakarta, yang dua ada di sini, yang ketiga itu ada di luar negeri lagi. Nah mana dia ini bisa balik di sini kan? Nah jadi saudara, ambil contoh lagi, bulan lalu kan kami ke Jakarta lihat anak kami yang pertama. Biasanya itu kalau kami kumpul, itu cucu kami ada 3 di sana kumpul itu. Tetapi saat ini, bulan lalu si A kerja, si B kerja, yang ketiga ada di Inggris itu, dia kuliah sampai kerja. Nah jadi saudara, waktu kami kumpul cuman kumpul dengan anak saya saja sudah, ya kan. Nah jadi ini adanya perbedaan. Nah jadi saudara, biasanya itu adalah tuacia. Nah makan malam itu biasa lagi ini nih. Ini kebiasaan aja. Itu biasanya itu kami membeli apa tuh, apa nama itu, lintah laut apa tuh, apa nama itu, apa haisom. Nah itu tadi haisom itu. Nah jadi saudara, haisom itu kami buat satu mangkok begini besar ini. Haisomnya yang apa tuh, yang belum dimasak itu di Bangka, ya memang awan pesan di situ 500.000 itu. Jadi kalau satu kuali begini itu kalau di mau makan paling murah 3 juta. Nah itu memang ada itu tadi. Nah kebetulan haison kami itu masih ada dikit.
saudara kalau mau ya datanglah ke rumah. Itu tadi kan, kalau mau tadi kan. Nah itu memang dibuat itu khusus. Yang kedua, biasanya waktu saya masih kecil, nenek saya itu buat apa itu kaki babi. Nah itu kaki babi yang warna putih itu kan. Nah itu jadi saya tuh waktu kecil itu paling senang itu kalau tahun baru Imlek ini makanan banyak itu. Nah itu tadi. Nah lalu biasanya itu dipersembahkan kepada berhala, ya kan. Lalu sudah itu bawa makan itu kan. Nah, nah saudara malam Imlek itu biasanya begadang. Ada yang main judi, ada yang apa tuh minum keras. Nah kita tidak ke situ. Nah kemudian, nah ini penting ini nih. Jadi mengunjungi family. Nah jadi pada hari ini kita sengaja ibadah 1 dan 2, 3 tidak ada untuk saudara kunjungan. Bisa katakan amin. Nah kami pun sebelum Imlek ada kunjungan. Kunjungan itu adalah jemaat. Jemaat ini nih dia jemaat lama. Dia memenangkan kawan dia. Nah tapi kawan dia tadi itu kebetulan ada sakit, saya tidak sebutkan cukup panjang. Lalu kami kunjungi. Nah saudara, kami kunjungi tadi dengan satu tujuan, beritakan Injil. Nah jadi saudara usahakan, saudara setiap minggu sekali kunjungan kepada familimu atau temanmu. Kunjungan ini, kenapa penting ini? Nah saudara, lalu saudara itu ada tarian barongsai. Nah kita tidak usah pakai barongsai. Nah karena barongsai itu saudara tahu lambangnya apa itu kan? Nah itu dulu ini saya dulu belum dalam Tuhan, saya salah satu main silat saya tadi itu cukup lama, sampai 7 tahun itu kan. Nah lalu setelah itu saya berminat untuk main barongsai waktu itu tadi. Nah saudara, beatnya tadi itu, beat barongsai itu bass dan drum, ya kan. Nah itu dalam gereja kita tidak boleh yang dominan itu bass dan drum. Nah karena itu daging itu kan, ya duk. Nah ini itu untuk tripping itu. Nah jadi saudara itu kita bukan dugem, bukan tripping. Nah jadi saudara akhirnya saya bertobat, terima Tuhan. Jadi ini saya sudah patahkan semua. Kemudian saudara perlu untuk mengingkari semua yang tadi. Jadi saya putuskan dalam roh, dan itu tidak ada dalam roh tadi, supaya jangan turun ke bawah. Nah ini saudara tanpa sadar bisa turun ke bawah ini kepada anak, cucu dan menantu. Nah saudara, Imlek itu 15 hari, Capgo. Namanya Capgo itu 15 bahasa Hokian, Mei itu malam. Jadi saudara, ini kalau Imlek ini 15 hari. Nah jadi kalau saudara ke Singapura atau Malaysia, itu mereka tuh liburan itu. Liburan itu lumayan, 2 minggu itu. Nah sama Imlek. Jadi kalau saudara mau kunjungan ke sana pas Imlek, biasanya itu mereka nggak tahu kemana ini. Nah tapi kecuali saudara bikin janji dulu. Nah saudara, lalu apa yang kita buat? Nah ini penting ini nih, apa kita yang buat. Jadi sekali lagi, kita anak Tuhan ikut merayakannya, bisa katakan amin. Nah kedua, saudara ikut makan-makan. Yang ketiga, saudara nikmati kalau ada angpau, titik kan itu tadi, itu aja itu kan. Tapi kalau untuk sembahyang kepada korban dewa alam atau dewa dapur, tentunya tidak. Bisa katakan amin. Jangan kebiasaan saudara, oh ini apa, buat korban kepada dewa alam dan memberikan persembahan kepada dewa dapur itu. Enggak, kita bukan ke situ. Nah kita hanya merayakan karena itu adalah tradisi. Lalu ada pertanyaan, apakah salah atau enggak? Saya jawab enggak, kita tidak salah. Yang salah adalah kalau saudara mempersembahkan korban kepada dewa alam. Ini tadi. Nah termasuk dewa dewi yang lain, tidak, kita tidak ke sana. Karena kita anak Tuhan, jelas. Anak Tuhan tinggalnya di surga, amin. Nah kalau dewa dewi tidak tahu saya di mana tinggalnya. Nah jadi saudara gunakan Imlek ini untuk beritakan Injil. Saudara nanti sebentar kunjungi, dan kalau bisa jangan Imlek saja, ya kan, setiap minggu kunjungi, cari jiwa-jiwa. Saudara jangan ingat tahun ini apa tadi?
Masih ingat satu? Bawa satu jiwa. Bisa katakan amin. Coba katakan di sebelah, kamu bawa satu jiwa. Ya kan? Jadi semua kita membawa satu jiwa. Nah, kami pun berdoa supaya kami membawa satu jiwa ini kan. Nah, jadi saudara, nah begini, kalau saudara beritakan Injil, ya beritakan Injil tadi, ada satu jiwa tadi kan. Nah, saudara, itu rohmu akan menyala-nyala, roh saudara ini. Nah, kenapa ada yang jawab ini? Saya orang Kristen, tapi roh saya mati. Roh saya tidak menyala-nyala. Jawabannya cuma satu. Kalau kita tidak beritakan Injil, rohmu padam. Kalau kita tidak beritakan Injil, akhirnya kita dalam keluarga, dalam gereja ini nih, mau ributan, berkelahi, ya kan, kepahitan. Nah itu karena dia tidak mencari jiwa-jiwa. Tapi kalau saudara mencari jiwa-jiwa ke depan, saudara tidak bakalan akan fokus kepada keributan, pertengkaran, dendam satu yang lain, tidak bakalan itu, tidak bakalan. Jadi kuncinya hanya di situ. Nah, jadi saudara sekalian, gunakan ini untuk kunjungan dan beritakan Injil. Nah, saudara, tindakan kita apa tadi? Nah, saudara, tindakan kita adalah saudara memberitahukan jalan. Nah, ini. Nah, memberitahukan jalan dan kita mesti hafal ayat ini, hafal. Nah, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidupnya kekal. Saudara, ini saudara bisa gunakan untuk mereka yang menyembah tau atau kelenteng. Dan ayat ini tidak berlaku untuk mereka yang menyembah di wihara. Kalau saudara ngomong pada orang yang wihara, saya jawab ini, mereka tidak mau ini, tidak mau. Nah, nanti kapan-kapan saudara saya akan tayangkan ada 8 langkah untuk agama di wihara itu mereka selamat. Saya sudah tayangkan di sini dulu kan. Nah, saudara nanti saya ulang lagi. Nah, kenapa dia tidak mau ini? Karena mereka itu percaya pada reinkarnasi. Jadi kalau dikatakan peroleh hidup yang kekal, nah dia tidak mau. Capek kami, ya kan. Mungkin hari ini dia lahir sebagai manusia, nanti karena dia ini jahat jadi sapi, sapinya jahat lagi jadi kucing mungkin nih, kucingnya baik itu menjadi apa lagi. Nah akhirnya ini kan reinkarnasi. Nah jadi reinkarnasi itu capek bagi mereka. Nah tujuan mereka cuma satu itu, nirvana. Apa itu nirvana? Nirvana itu bukan surga loh, bukan. Ya kan itu bukan heaven, bukan. Itu adalah buatan mereka. Nirvana itu adalah roh mereka ini sudah sempurna. Jadi tadinya jadi sapi lah, jadi apa lagi tadi, pelan-pelan tadi. Nah lalu mereka ini agak sempurna, rohnya tadi itu masuk kepada nirvana. Nirvana tadi adalah roh manusia itu mati, mati. Roh manusia itu mati. Pertanyaan saya, roh manusia bisa mati? Tidak bisa mati. Nanti kita akan lihat, roh kita ini tidak mati-mati. Nah mereka tidak tahu bahwa, saya minta maaf dulu ini di dalam tayangan ini ada dalam YouTube, ya kan. Ini kami kembalikan pada Alkitab kami ini. Menurut Alkitab kami itu hewan tidak ada roh, ya kan, tidak ada roh itu hewan tadi. Entah itu kucing lah, itu entah yang lain. Nah, pernah saya ngomong pada kawan saya ini, saya bilang kamu waktu jalan di luar, kamu tidak sengaja kan injek apa tadi? Semut mungkin. Kamu tidak sengaja lagi injak kutu. Nah bukti lagi, waktu rambut kamu gatal, pakai sampo kan, nah kutunya mati. Tadi kan. Nah lalu kalau kamu sakit perut, ya kan kamu makan obat, nah kumannya mati, kumannya itu kan. Nah jadi saya katakan kalau kamu sayang, ya sudah kamu jangan apa-apain, lebih baik kamu mati tadi kan itu. Nah jadi saudara, itu penjelasan saya kepada kawan saya tadi, yang kawan dekat itu. Jadi saudara, ini hanya berlaku untuk mereka yang ajaran tahu, yaitu yang kelenteng. Yang kelenteng ini bisa, tetapi untuk yang di wihara, mereka akan nolak. Jadi saudara, jalan keluarnya bagaimana? Nanti bukan hari ini nih, karena itu sebuah pelajaran yang cukup lumayan panjang. Nah Yohanes 3:6 ini, nah saudara ini boleh ngomong kepada yang
wihara boleh ini nih. Nah, jadi begini, saudara bacakan ini, apabila Yesus memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, ini bukan hanya untuk mereka yang ada di wihara atau di kelenteng. Saya jawab ini untuk orang Kristen. Saudara, pertanyaan saya, apakah saudara sudah dimerdekakan? Nah, kita ini kan ada free will. Free will saudara sudah dimerdekakan atau belum? Nah, free will kita itu mestinya free will. Bukannya free will, free will. Artinya gini, kehendak bebas saudara dan saya sudah dimerdekakan. Nah, jadi akibatnya kita sudah dimerdekakan, otomatis saudara tidak mau buat dosa lagi, tidak mau. Jelas. Nah, itu namanya merdeka. Nah, dosa itu apa? Dosa tadi saudara saya pernah cerita di sini, ada yang dosa terbuka, ada yang dosa tersembunyi. Nah, saya bicara dosa tersembunyi. Saudara menghakimi orang lain. Nah, itu dosa tersembunyi. Saudara tidak tahu. Kemudian saudara dendam pada si A, si B. Itu dosa tersembunyi. Nah, dengan si A tadi saudara senyum, ketawa tadi, ajak makan. Tapi sini ini, oh pahit ini nih. Nah, saudara itu dosa tersembunyi. Nah, saudara, apakah engkau sudah merdeka? Belum ini. Nah, jadi saudara pastikan bahwa saudara dan saya betul-betul sudah merdeka. Nah, ini free will. Jadi saudara, ini ceritakan kepada mereka tadi, apakah kamu sudah dimerdekakan? Nah, ini mereka akan terima ini. Nah, lalu saudara yang kedua saudara mesti mengetahui, coba belajar ini kan saudara, kebenaran yang memerdekakan, kebenaran. Nah, karena di kalangan di wihara ada 8 kebenaran untuk mereka lakukan ini. Ada 8. Tapi bukan hari ini saya akan tayangkan, bukan. Tapi kita lihat bagaimana itu usaha manusia. Nah, saudara, Yohanes 8:31, maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya padanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Maksudnya gini, kalau saudara menjadi pelaku firman dan tetap dalam firman, maka dia adalah murid Yesus. Bisa katakan amin. Nah, murid Yesus ada 3. 1, murid Yesus namanya itu kerumunan orang banyak. Berbondong-bondong mereka datang pada Yesus. Yesusnya ke gunung, dia ikut ke gunung. Yesusnya ke pantai, mereka ini berbondong-bondong. Tapi ingat, semua murid, termasuk saudara di sini dan saya, mempunyai tujuan. Saudara datang ke sini apa tujuannya? Nah, ini tadi kan, saudara datang ke gereja apa tujuan? Nah, jadi saudara yang kelompok yang banyak ini tujuannya cuma 1, kalau saudara masih lihat. Apa tadi? Dapat makan, dan kedua dapat kesembuhan. Nah, kalau aku ini dapat makan, dapat sembako, atau makan siang, ya datang. Ya kan tadi. Nah, yang kedua adalah kesembuhan. Jadi kalau saudara datang ke gereja, tidak sembuh, ya mundur. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, murid Yesus yang 70, tujuannya melayani. Saya sudah ketemu banyak yang melayani banyak. Pak, Om, aku ini melayani, ya kan? Aku ini jadi anak Tuhan, melayani. Terus saya jawab sama kawan tadi itu, ya kan, bahkan ada pendeta kita ini, ya cukup banyak ngomong itu. Saya jawab, Tuhan sebetulnya tidak tertarik dengan pelayananmu, tidak. Tuhan tidak tertarik dengan pelayananmu, tidak. Ya kan, kenapa tidak? Contoh saya bisa berdiri di sini melayani, tetapi kalau munafik, dosa tetap bagaimana? Nah, itu kan bohong kan? Nah, jadi saudara di sini dikatakan kamu di dalam firman. Nah, ini tadi. Nah, kemudian saudara lihat yang 32, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memberikan kamu. Jadi kalau kita tahu kebenaran itu adalah firman kan. Yang kedua itu adalah Yesus. Jadi saudara kalau sudah lihat dalam Alkitab, yang membuat kita ini merdeka 2 itu. 1 firman, 1 Roh Kudus. Nah, jadi kita betul-betul sudah merdeka. Merdeka itu adalah free will, bukan free will.
free will. Nah itu dalam pelajaran GCA ada itu, di kami ada. Jadi saudara mesti benar-benar merdeka. Tidak dipimpin oleh emosi atau pikiran atau dosa, tidak bisa. Nah yang tadi saudara, ini kan cukup panjang. Nah jadi saudara boleh beritakan, tetapi sebelum beritakan saudara lihat ke dalam dulu. Nanti jangan-jangan mereka ngomong, bagaimana dengan kamu? Nah akan terjadi kan. Jadi saudara bisa serangan balik itu. Nah jadi saudara sekalian, kita lihat ke belakang ini. Dalam kitab Kejadian, nah ini di sini penting ini. Dalam kitab Kejadian 3 ayat 14, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada siapa? Ular. Saya perhatikan ini, ada kata ular. Karena engkau berbuat demikian, maksudnya itu ular ini, setan itu tukang nipu. Dia tidak ada kebenaran. Setan itu suka ngomong bohong. Yohanes 8:44, bapak segala dusta adalah setan. Nah itulah sebabnya kalau kita suka dusta, bohong, kamu melakukan kehendak bapakmu yang ada di dalam neraka. Jadi saudara, kalau kita anak Tuhan, memang betul-betul sudah dimerdekakan, saya jawab, engkau tidak akan dusta, enggak. Iya atas iya, tidak atas tidak. Mau terima boleh, tidak terima ya sudah. Jadi saudara mesti bertobat dan kita mesti betul-betul dimerdekakan. Nah saudara, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak. Jadi binatang, hewan yang terkutuk di segala ternak adalah ular, dan di antara segala binatang hutan. Jadi semua binatang yang ada, ini Tuhan katakan ini, maka ular itu terkutuk. Nah saudara, ini yang penting. Dengan perut mula engkau akan menjalar, dan debu tanahlah yang akan kau makan seumur hidupmu. Pertanyaan saya, ular makan debu tak? Ular makan apa ular? Ular itu makan kodok biasanya itu kan, makan hewan-hewan yang kecil, buah-buahan. Ular tidak pernah makan debu, nggak ada. Nah lalu apakah ini salah? Saya jawab kalau saudara tidak mengerti firman Yohanes 16, tidak mengerti ini, baca firman tidak mengerti, maka burung mengambil, setan mengambil firman, sehingga engkau tidak mengerti. Nah jadi saudara, untuk firman ini saudara mesti betul-betul belajar mengerti dengan doa tentunya kan. Nah saya jawab ini nih, saya mundur lagi. Ketika Tuhan membuat Adam dari tanah liat, itu namanya Ha-Adam. H-A garis Adam. Jadi Ha-Adam itu artinya, ini dalam bahasa Ibrani Israel, Ha-Adam itu artinya debu tanah. Nah, paham ya? Nah itu adalah Ha-Adam. Jadi waktu Tuhan itu membuat, ingat manusia itu dibuat oleh Tuhan. Jadi dengan tangan Tuhan dia buat, ada jadi ada kepala, ada kaki, ada tangan. Nah beda dengan hewan. Hewan itu dia ngomong tadi, jadilah babi hutan tadi, umpama tadi kan. Nah jadilah pohon mangga, jadilah manggis tadi. Nah, dia ngomong gitu ya. Nah jadi kalau manusia Tuhan tidak ngomong, dia bentuk kita itu adalah boneka tanah. Nah pertanyaan saya, tanah ini sudah jalan atau belum? Belum. Namanya Ha-Adam. Nah kalau saudara masih ingat lagi, lalu Tuhan itu mengembuskan nafasnya kan. Nah itu dalam bahasa Ibrani nefes. Lalu dia berhembuskan, lalu ini hidup. Nah waktu Adam itu hidup, namanya bukan Ha-Adam lagi, ada L di depan, L Ha-Adam mah. Nah saudara, L itu artinya Tuhan. Jadi kalau pesawat Israel itu namanya El Al itu kan. Nah L itu Tuhan, jadi pesawat milik Tuhan.
Nah jadi saudara ada kata L, L itu, L, H, Adamah. Sayang saya tidak tayang di sini. Saudara itu namanya dalam bahasa asli HL, H Adamah. Nah jadi Tuhan ngomong kepada ular ini nih, ular, kau makanlah debu tanah yang bukan milik aku. Artinya ini nih, jadi Tuhan ngomong kepada ular itu, seumur hidupmu, seumur hidup ini, ular, kau makanlah debu tanah bukan milik aku. Jadi nah ini, ya, saudara bisa aja menjadi milik gereja bisa, ya kan, tetapi bukan milik Tuhan. Bisa, pastikan saudara yang hadir di sini, saudara adalah milik Tuhan. Bisa katakan amin. Nah jadi nama saudara dan saya itu ganti sudah. Jadi R, H, Adam, Mah. Nambah dia. Nah ini Tuhan ngomong kepada ular, ini kau jangan makan. Ini kan, jangan makan ini, karena itu milik aku. Nah saudara, kitab Kejadian ini sampai hari ini itu lebih kurang 6.000. Tuhan hanya memberikan untuk kita selamat selama 6.000. Entah lagi itu ada pengangkatan dan masuk dalam kerajaan 1.000 tahun. Nah saudara, saya potong itu kepada kitab Wahyu. Nah dalam kitab Kejadian itu disebut apa tadi? Ular. Tetapi dalam kitab Wahyu menjadi apa? Naga tua. Nah naga tua. Ini kan. Jadi maksudnya itu ini bukan untuk orang Batak si naga, bukan itu kan ya. Nanti dia tersinggung, kami itu ada pendeta namanya si naga. Saya bilang kamu jangan ngomong aliong, jangan itu. Ya kan. Ya kan saya bilang Pak si naga itu aja, jangan Pak naga, jangan mau. Nah jadi gini, dalam Wahyu 12:9 dan naga besar itu, nah di sini jelas ini, dan naga besar itu, siapa itu? Si ular tua. Yang disebut iblis atau satan. Iblis atau satan itu artinya melawan. Setan itu artinya melawan Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara suka melawan firman Tuhan, nah itu setan itu. Yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ya dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan mereka. Jadi gini, yang saya mau tekankan adalah bahwa ular dalam kitab Kejadian itu menjadi naga. Sudah jelas atau belum? Sudah jelas kan? Nah jadi selama 6.000 tahun dari kitab Kejadian, Keluaran dan lain sampai ke Wahyu 6.000 tahun, ular itu telah menjadi naga tua. Nah ini tadi. Nah kebetulan tahun ini saudara jangan memakai sio. Nah itu bagi yang Tionghoa, saudara mungkin tidak ngerti, sio itu artinya sama dengan. Sama dengan. Ada yang tanya, kamu sio apa tadi? Babi tadi umpah tadi. Nah dia sama dengan babi. Ini tadi kan, sama dengan itu. Nah, betul ini. Nah begini, itu kebetulan ada orang Palembang, dia ke Gunung Kawi Pak ini. Udah lama nih, cerita lama nih. Dia Gunung Kawi, lalu dia minta berkat. Nah lalu ditanya Mbah itu, Mbah saya mesti bawa apa nih? Oh dapat banyak lah, bawa babi lah, babi tadi kan. Ya kan, babi apa tadi? Nah, babi muda lah tadi. Jadi si engkau dari Palembang ini, ya tadi kan sudah. Waktu dia pulang ke rumah, anaknya cowok satu-satunya kebetulan sio babi mati. Nah jadi di hadapan kuasa gelap, dia tidak ngomong kita di manusia, enggak. Ya kan, nah kalau saya katakan aku nih sio, apalagi sio apa saya tidak tahu nih kan. Nah saudara sama dengan itu. Jadi saudara jangan pakai sama dengan, bisa katakan amin. Nah kalau ada yang tanya lagi, kamu sio apa itu kan. Nah bilang aja, saya tidak pakai sio, saya milik Tuhan Yesus. Ya ada yang tanya saya juga banyak itu kan. Dia tanya kamu sio apa nih ya kan. Ya kan biasalah kita nih. Saya bilang saya milik Tuhan Yesus. Nah lalu yang kawan saya tadi saya jelaskan tentang sio itu. Nah ini tadi, nah jadi saudara, itulah sebabnya dia menjadi ular tua. Ular ini, nah ular itu apa itu naga. Jadi dia menjadi naga. Nah saudara, bagi orang Tionghoa, naga itu suatu kebanggaan, ya kan? Wah naga ini tadi kan, nah itu menjadi satu kebanggaan.
Nah, kita jangan pakai cincin lambang naga, ya kan, atau apapun lambang naga, jangan, ya kan, jangan. Kenapa? Karena itu adalah untuk kontak dengan kuasa gelap. Ada yang pakai anting-antingan naga tadi kan, nah lalu ada yang kalung naga itu. Nah saudara, saya jawab jangan, karena itu adalah antena untuk kuasa gelap masuk ke dalam saudara atau dalam rumah. Nah ada lagi ini nih, ini orang Kristen ini tidak benar ini nih. Aku percaya pada Yesus, di sini ada gambar salib, di situ lain lagi, supaya rumah aku tuh kuat tadi. Saya bilang tidak bisa, kamu tidak bisa menyembah dua Tuhan, tidak bisa. Menyembah Tuhan yang menyembah Tuhan, kalau menyembah berhala yang menyembah berhala. Nah berhala kita zaman ini adalah duit. Nah saudara, kesimpulan adalah gini, manusia debu tanah tanpa Tuhan Yesus dan tanpa Roh Kudus dimakan oleh naga. Hari ini. Jadi hari ini itu masih berlaku. Jadi debu tanah hanya hak Adam mah itu dimakan oleh naga ini. Tetapi kalau dia ini Adam mah, adanya Tuhan di depan, saudara pastikan bahwa saudara anak Tuhan, ada Tuhan. Bisa katakan amin. Nah masalahnya yang saya ketemu ini nih, kami ketemu sudah banyak ini, baik dari gereja lain yang lain, saudara, banyak mereka ini melayani, ikut Tuhan, tetapi tidak ada Yesus. Dia Kristen, tidak ada Yesus. Dia Kristen, dia tahu firman, dia ngomong firman, pintar ini. Dia khotbah firman lagi, tetapi tidak ada Yesus. Saudara akan kena mati setuju itu. Nah saudara, manusia ditebus dan dibeli oleh darah Yesus, tidak akan mati selama-lamanya. Bisa katakan amin. Nah tetapi kalau untuk yang dihara, mereka tidak mau ini, ya kan. Mereka tidak mau hidup kekal, tidak mau, karena dia akan reinkarnasi. Dia bilang capek kami ini reinkarnasi, capek. Ya, kapan habisnya? Tunggu dia sempurna dulu. Nah, apakah kita ini bisa sempurna? Alkitab sudah katakan di sini kita ini sudah ada benih dosa, ini. Tinggal berjalan atau enggak? Semua, termasuk saya ada benih sini ini. Nah, tinggal benih itu mau hidup kenapa enggak? Itu aja itu. Nah saudara, sebagai penutup Yohanes 10:28, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti. Saudara, kita percaya pada Yesus itu dengan pasti kan? Jangan begini, percaya pada Yesus mudah-mudahan selamat. Jangan percaya. Andai kata tadi, Yesus katakan kamu ikut aku, ya kan? Kamu mudah-mudahan selamat. Saya jawab jangan ikut. Satu lagi saya mau contoh ini. Kami butuh pegawai. Saya akan berikan pada saudara 1 bulan 25 juta nih 1 bulan. Tapi dengan catatan mudah-mudahan. Ada yang mau enggak? Ayo, ada yang mau enggak itu? Nah, kalau mau boleh lamalah dengan kami, ya kan? Kami kasih saudara gaji 25 juta sebulan. Mudah-mudahan. Nah ada yang mau silakan daftar pada saya atau pada Awan. Nah saya mau masuk tadi, tapi kami jawab dulu ini 25 juta itu mudah-mudahan. Nggak tahu kalau ada yang mau ini kan, nah, boleh ada yang mau tadi. Nah bagaimana kalau gini, kami katakan tadi, kami akan memberikan pada saudara sudah pasti ini nih, umpama saja ini kan dengan gaji umpama tadi kan, misal 3 juta, pasti ini nih. Nah mau yang 25 juta atau yang 3 juta pasti. Tentunya kita ambil pasti, amin. Nah sama juga ikut Tuhan. Kalau Yesus katakan kamu ikut aku mudah-mudahan, saya jawab sorry ya kan, sorry enggak. Nah saudara pegang ayat ini, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka apa tadi? Coba baca dengan saya, yuk 2, 3 ayo. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka apa tadi? Pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi saudara, Tuhan itu di tangan ini gini. Kalau saudara baca dalam kitab Mazmur tadi, saudara
Kita ini di sini nah ini, di genggaman Tuhan gini nah ini. Ya Tuhan pegang ini. Apalagi saudara yang memang dipanggil Tuhan untuk melayani, saudara jangan takut begini. Siapapun yang ngutuk engkau, kutuk itu kembali. Siapapun yang berkati engkau, berkati kembali pada dia. Nah ini berlaku ini sampai hari ini. Ya kan dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah ini tadi saudara itu janji Tuhan. Nah jadi saudara mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi saudara gunakan Imlek ini bukan hanya hari ini tetapi terus beritakan firman ini. Yuk kita bangkit. Tuhan kami berterima kasih kalau kami dapat merayakan Imlek ini dengan tujuan adalah supaya kami memberitakan firman Tuhan. Pakai kami semua Tuhan untuk memenangkan jiwa yang lain. Pakai kami dan kami memang sudah diselamatkan. Kalau kami memang sudah diselamatkan dengan pasti, maka kami mau menyelamatkan mereka yang belum dalam Tuhan. Dan Tuhan melihat dari kata-kata kami, dari perbuatan kami. Dan Tuhan lihat sampai kedalaman, supaya kami di hadapan Tuhan jangan menjadi seorang munafik. Tetapi memang betul-betul sudah dimerdekakan, kehendak bebas kami dan kami memang sungguh sudah dimerdekakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mempersiapkan diri kami sebagai anak Tuhan, di dalam satu hal Tuhan akan mengadakan pengangkatan di awan-awan. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati mereka yang merayakan Imlek, baik itu anak Tuhan atau yang bukan, biar mereka itu diberkati. Kami memberkati mereka yang mempunyai agama Tao dan walaupun mempunyai agama di wihara. Kami berkati mereka supaya mereka juga dapat merasakan bagaimana indahnya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala pujian dan hormat dan kemuliaan hanya pada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Karena begitu besar Allah cinta dunia, maka diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, namun dapat hidup kekal. Yang percaya sama-sama katakan, karena begitu besar, karena begitu Allah cinta dunia, maka diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, namun dapat hidup kekal. Kami menyembah-Mu ya Allah, Tuhan kami, haleluya. Ku sembahkan, ku sembahkan. Kau yang layak terima segala pujian hormat Tuhan Yesus. Disembah, ku sembahkan, ku
layak Tuhan Yesus. Yes God. Ku sembah Kau. Oh terima kasih. Barang siapa yang percaya kepada-Mu pasti tidak binasa ya Tuhan Yesus. Sebab kebenaran Kau telah memerdekakan setiap kami ya Allah. Sekali lagi katakan ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Amin, amin. Haleluya. Engkau yang layak untuk sembah. Ku sembah Kau. Haleluya. Ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak. Engkau yang layak untuk ku sembah. Lagi sama-sama katakan. Engkau yang layak untuk ku sembah. Yesus, Engkau yang layak untuk disembah. Satu-satunya Allah, satu-satunya Raja yang memerintah di hidup setiap kami. Kami sembah Kau, kami tinggal, ya Allahku, ya Bapakku. Haleluya. Barang siapa yang menerimamu, yang percaya padamu, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yesus, haleluya. Terima kasih buat darahmu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ora bakana moyara lamo, ora baya sikinara baya lamo, yara lama yante, inara lama kana baya lama yara lama yara lama yara lama. Ora bakana moyara lama lama baba 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 baba. Ora bakana moyara bakana ya sekelemo. Ya rabokana moyara bakaya sokoramo. Ora bakana moyara baya sekilala baba baba. Ora bakana moyara lama yara lama yara lama yara lama yara lama. Ora bakana moyara yara yara lama. Mari panggil nama Yesus. Yesus, Yesus,
Yesus ku berseru. Yesus, Yesus ku panggil namamu. Pengabdianku hanya Yesus, Yesus Engkaulah Allahku. Mari angkat suaramu, sama-sama yang percaya katakan Yesus, Yesus, amin. Yesus, Yesus, Yesus ku berseru. Yesus, Yesus ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus Engkaulah. Lebih lagi angkat suaramu bagi Tuhan, katakan Yesus, 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 Yesus ku berseru. Yesus, Yesus ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus Engkaulah pengabdianku, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus Engkaulah Bapakku. Lagi sama-sama. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus Engkaulah Bapakku. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh Bapa dan Allah kami, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari 1 menit jemaat Tuhan boleh mengucap syukur dengan suaramu terbuka kepada Tuhan Yesus Kristus. Kata terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih buat kebaikannya, buat anugerahnya, buat kasih setianya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Kami boleh memanggilmu ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat keselamatan yang pasti di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Biar terus kami berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Biar terus kami berjalan dan anugerah Tuhan. Terima kasih sampai langkah terakhir. Kami rindu juga Tuhan, di momen-momen Imlek ini kami boleh menjadi berkat buat banyak orang keluarga-keluarga yang belum mengenal Tuhan, boleh mengalami kasih Tuhan seperti yang sudah kami alami. Biarlah kasih Tuhan melimpah-limpah mengalir dengan derasnya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Terpujilah nama Tuhan, berkati hamba-Mu lebih lagi dengan memberkati Bapa di surga. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang boleh diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama boleh katakan amin. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan boleh duduk kembali. Di nama Tuhan, sebasanya kita akan memberikan persembahan kita pada siang hari ini. Sambil pelayan-pelayan mempersiapkan, saya undang setiap jemaat Tuhan yang sudah mempersiapkan amplop persembahan dari rumah, tidak boleh sekali lagi boleh bagi berdiri. Dengan sukacita ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat Tuhan ini menjadikan kaya dan susah payah tidak menambahinya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang takut kepada
berkat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap memberi, kami siap menabur, kami siap mengembalikan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama boleh katakan amin. Puji nama Tuhan, dan jemaat Tuhan boleh duduk kembali. Untuk pengumuman selama sepekan ke depan ini, yang pertama, pada hari Minggu 18 Februari di dua kali ibadah akan diadakan kebaktian kebangunan rohani, kesembuhan dan pujian Minggu 18 Februari. Ibadah pertama jam 6.30, ibadah 2 jam 9. Akan dilayani oleh Evangelis Priscilla dan Claudia dari Singapura. Bersama-sama kita hadir, kita boleh ajak yang lain biar mereka juga boleh mengalami kasih dan kuasa Tuhan dalam KKR kesembuhan dan pujian Minggu 18 Februari 2024. Informasi berikutnya, doa puasa diadakan pada hari Sabtu 17 Februari 2024 jam 12 siang secara onsite dan juga via Zoom, dan meeting ID Zoom akan diinformasikan melalui WhatsApp call center GCA Maranatha. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Kami silakan kepada hambanya. Baik, mari sama-sama jemaat Tuhan kita boleh bangkit berdiri sejenak. Kita akan sebelum kita akhiri, kita akan bersama-sama membacakan pengakuan iman GSCA. Pengakuan iman GSCA. 1. Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan dan tanpa salah, satu-satunya kaidah yang mutlak dan berwenang bagi iman dan perilaku manusia. 2. Allah adalah Esa, hadir secara kekal dalam 3 objek, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. 3. Tuhan Yesus Kristus, ilahi adanya, lahir dari seorang anak darah, hidup tanpa dosa, melakukan mukjizat-mukjizat, menebus manusia yang berdosa melalui kematiannya, bangkit secara badan, naik ke surga dan dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa, akan datang kembali ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. 4. Oleh pelanggaran satu orang, Adam, dosa telah masuk ke dalam dunia dan maut oleh sebab dosa. Demikianlah maut telah menimpa semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. 5. Keampunan dan penyucian dari dosa hanyalah melalui tobatan dan iman karena kuasa penyucian darah Kristus. 6. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus mutlak perlu bagi keselamatan seseorang. 7. Karya penebusan Kristus di atas salib menyediakan kesembuhan bagi tubuh manusia melalui doa dan iman. 8. Pengurusan dikerjakan oleh Roh Kudus yang mendiami orang percaya. 9. Baptisan Roh Kudus menurut Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4 dikaruniakan kepada orang beriman yang memohon dari Allah. 10. Pengangkatan gereja pada waktu kedatangan Kristus di awan-awan merupakan pengharapan yang bahagia bagi orang-orang percaya. 11. Kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya maupun yang tidak percaya. Yang pertama untuk menerima hidup yang kekal, yang kedua untuk menerima hukuman yang kekal. Nah, saudara sekalian, kita untuk hari Selasa doa tatap muka itu kita minggu depan. Ya kan, minggu ini tanggung, saya percaya saudara gunakan untuk kunjungan. Jadi minggu depan Selasa kita akan tatap muka, dan kemudian kita ada ada Bible study, ada pendalaman Alkitab setelah itu. Nah, baik, sebelum kita pulang, coba katakan kiri dan kanan, selamat Imlek.
kita akan doa. Tuhan, kami sebentar akan pulang. Biarlah kami bisa pulang ke rumah kami masing-masing dengan membawakan berkat ini, dan kami yang tinggal di sini menerima. Angkatlah hatimu dan tanganmu, dan biarlah kita menerima semuanya. Terimalah sukacita, damai, sejahtera, dan berkat daripada Bapa, kasih karunia demi kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dan dengan persetujuan Roh Kudus menjadi bagian kami, supaya kami menjadi serupa dengan Kristus. Dan gedung ini dari depan dan belakang, kanan dan kiri, kami serahkan dalam darah Yesus. Hanya Roh Kudus yang berkuasa di tempat ini dan di rumah kami masing-masing, urusan dan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.